Desa Sumber Arum terletak jauh dari keramaian kota. Jalan menuju ke sana hanya berupa aspal retak yang diapit sawah luas dan pepohonan bambu yang berderit setiap kali angin sore bertiup. Ketika matahari tenggelam, desa itu berubah menjadi tempat yang sunyi dan terasa lebih tua dari usianya sendiri. Kabut tipis sering turun lebih cepat dari desa-desa lain, seolah ada sesuatu yang ingin menutupi apa yang tersembunyi di dalamnya. Di ujung paling barat desa, berdiri sebuah kompleks pemakaman tua yang tak lagi terurus. Batu nisannya miring, beberapa retak, dan sebagian tertutup lumut tebal berwarna kehijauan. Namun, ada satu makam yang berbeda. Letaknya sedikit terpisah dari yang lain, dikelilingi pagar besi berkarat dengan ukiran aneh yang tak dipahami warga. Orang-orang menyebutnya makam keramat. Konon, makam itu milik seorang pertapa kaya raya yang hidup puluhan tahun silam. Ia dikenal memiliki harta berlimpah tanpa pernah terlihat bekerja seperti orang kebanyakan. Rumahnya dulu megah, namun kini hanya tersisa pondasi batu yang hampir menyatu dengan tanah. Setelah kematiannya, desas-desus mulai beredar tentang ritual malam hari, tentang orang-orang yang mendadak kaya, dan tentang harga yang tak pernah disebutkan secara terang-terangan. Tak ada warga yang berani datang ke makam itu setelah maghrib. Bahkan, anak-anak kecil tahu bahwa arah barat desa adalah tempat yang harus dihindari saat malam tiba. Namun, rasa takut selalu berjalan beriringan dengan rasa penasaran. Raka berdiri di depan rumah kayunya yang sederhana, memandangi langit senja yang mulai menggelap. Usianya baru 35 tahun, tetapi guratan lelah sudah jelas di wajahnya. Sejak usahanya bangkrut 6 bulan lalu, hidupnya seperti terus menurun tanpa rem. Utang menumpuk, tagihan listrik hampir diputus. Anak sematawayangnya, Dito, mulai jarang meminta uang jajan karena tahu kondisi ayahnya tak lagi seperti dulu. Istrinya, Sari, mencoba tetap tegar. Ia membantu dengan menjahit pakaian tetangga, namun penghasilannya tak seberapa. Malam-malam mereka kini lebih sering diisi dengan keheningan dan desahan panjang, bukan lagi tawa ringan seperti beberapa tahun lalu. "Bang, besok Pak Harun datang lagi," ucap Sari suatu malam dengan suara pelan. "Katanya kalau belum ada pembayaran, rumah ini bisa disita." Kata-kata itu menghantam Raka lebih keras dari tamparan. Rumah kecil itu bukan hanya bangunan kayu tua, itu warisan orang tuanya. Satu-satunya peninggalan yang tersisa. Kehilangannya berarti kehilangan segalanya. Raka keluar rumah untuk menghindari tatapan kecewa istrinya, meski ia tahu Sari tak pernah benar-benar menyalahkannya. Ia berjalan tanpa tujuan, langkahnya membawanya ke warung kopi kecil di pertigaan desa. Beberapa lelaki tua sedang berbincang dengan suara pelan. "Katanya si Budi sekarang punya mobil baru," bisik salah satu dari mereka. "Padahal dulu dia yang paling susah." "Ah, kamu tahu sendiri, habis ke sana, ke makam itu." Percakapan itu terhenti saat mereka menyadari Raka berdiri tak jauh dari mereka. Salah satu dari mereka menatap Raka dengan pandangan yang sulit ditebak, antara iba dan peringatan. Raka pura-pura tak mendengar, tapi kata-kata itu terpatri jelas di pikirannya. Ke sana, ke makam itu. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya tak bisa tenang. Ia pernah mendengar cerita yang sama sejak kecil, tentang orang yang datang membawa sesajen dan pulang dengan janji kekayaan, tentang usaha yang tiba-tiba sukses, tanah yang mendadak subur, atau warisan tak terduga yang datang tanpa penjelasan. Namun, selalu ada bagian cerita yang membuat orang berhenti berbisik dan memilih diam. Malam itu, ketika semua orang tertidur, Raka duduk sendirian di ruang tengah. Lampu minyak kecil berpendar redup. Ia memandangi foto keluarganya yang tergantung di dinding. Foto lama saat mereka masih bisa tersenyum tanpa beban. "Kalau memang ada cara," gumamnya pelan. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat jendela kayu bergetar. Dari kejauhan terdengar suara anjing melolong panjang, seolah memberi tanda akan sesuatu yang tak terlihat.
Raka menutup mata, mencoba mengusir pikiran-pikiran gelap. Namun bayangan makam tua di ujung desa justru semakin jelas dalam benaknya. Ia membayangkan pagar besi berkarat itu, batu nisan yang terpisah dari lainnya, tanah yang selalu tampak lebih gelap dibanding sekitarnya. Di luar rumah, kabut malam mulai turun perlahan, menyelimuti desa seperti selimut tipis yang dingin. Di arah barat, samar-samar terlihat siluet pepohonan besar yang berdiri mengelilingi pemakaman. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka tak lagi merasa takut pada cerita itu. Ia merasa tergoda. Bab pertama berakhir dengan satu keputusan yang belum terucap, namun sudah tumbuh dalam hatinya, bahwa mungkin demi keluarganya, ia bersedia mengetuk pintu rahasia yang selama ini hanya menjadi bisikan dalam gelap. Dan desa Sumber Arum yang selama ini menyimpan rahasia dalam diam, seolah mulai menunggu langkah pertamanya menuju makam keramat yang tak pernah benar-benar tidur. Pagi di desa Sumber Arum terasa lebih berat dari biasanya. Kabut belum sepenuhnya terangkat ketika Raka sudah duduk termenung di beranda rumahnya. Matanya sembab karena semalaman tak benar-benar tidur. Bayangan makam tua di ujung barat desa terus muncul dalam pikirannya, seperti panggilan yang tak terlihat. Sari menatapnya dari ambang pintu. "Bang, kamu kelihatan pucat, jangan dipikirkan terus." Raka hanya mengangguk balan. Ia tak berani menceritakan apa yang berputar di kepalanya. Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa dirinya mulai mempertimbangkan sesuatu yang selama ini dianggap tabu oleh seluruh desa. Menjelang siang, Raka pergi ke warung kopi di pertigaan. Tempat itu selalu menjadi pusat kabar dan gosip. Namun hari itu suasananya terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih berat, seolah orang-orang sedang menunggu sesuatu. Ia duduk di sudut, memesan kopi hitam pahit. Tangannya sedikit gemetar saat mengangkat cangkir. Uang di sakunya hanya cukup untuk itu. Sulit ya, kalau hidup lagi sempit. Suara itu terdengar tiba-tiba dari kursi seberangnya. Raka mengangkat wajahnya perlahan. Seorang lelaki duduk di sana tanpa ia sadari sejak kapan datangnya. Pakaiannya serba hitam, rapi, namun tak terlihat seperti warga desa. Kulitnya pucat, matanya tajam tapi tenang. Senyumnya tipis, nyaris tak bergerak. "Maaf," Raka mengernyit. Lelaki itu menyeruput kopinya tanpa memesan. Utang menumpuk, rumah hampir disita. Anak mulai mengerti keadaan ayahnya. Jantung Raka berdetak keras. "Siapa kamu?" tanyanya pelan, mencoba menjaga suaranya agar tak terdengar panik. Lelaki itu tak langsung menjawab. Ia justru menatap ke arah barat desa, ke arah yang sama dengan pemakaman tua berada. Kadang Tuhan memberi jalan lewat pintu yang tak semua orang berani ketuk. Raka terdiam. "Kalau kamu tahu jalannya, kenapa tak kamu ambil sendiri?" balas Raka dengan nada curiga. Senyum lelaki itu melebar sedikit. "Karena bukan saya yang membutuhkan, kamu yang membutuhkan." Angin siang berhembus, membuat daun-daun di sekitar warung bergesekan pelan. Anehnya tak satupun pengunjung lain terlihat memperhatikan percakapan mereka. "Aku tidak tertarik pada cerita-cerita lama," ujar Raka meski suaranya terdengar kurang yakin. "Cerita lama seringkali adalah kebenaran yang disembunyikan," jawab lelaki itu tenang. "Makam di ujung desa itu bukan sekedar tanah dan batu, ia adalah perjanjian." Kata itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Perjanjian apa? Perjanjian antara keinginan dan harga, antara keserakahan dan pengorbanan. Lelaki itu mencondongkan tubuhnya sedikit. Setiap orang yang datang dengan niat kuat akan pulang dengan hasil. Cepat, tanpa proses panjang. Raka menelan ludah. "Dan harganya?" Lelaki itu menatapnya lurus. Kali ini senyumnya hilang. "Tidak ada yang gratis di dunia ini." Keheningan menggantung. Raka ingin bangkit dan pergi, tapi kakinya terasa berat. Ada sesuatu dalam suara lelaki itu yang membuatnya sulit berpaling. Bukan ancaman, bukan paksaan, lebih seperti kepastian. "Kenapa kamu tahu tentang aku?" tanya Raka. "Karena orang yang putus asa selalu terlihat berbeda, dan makam itu hanya mendengar mereka yang benar-benar siap." Lelaki itu merogoh sakunya dan mengeluarkan secari kain hitam yang terlipat rapi. Ia meletakkannya di atas meja. "Datanglah saat bulan purnama, tengah malam, bawa tanah dari halaman rumahmu, sejumput garam, dan sesuatu yang memiliki namamu di atasnya.
Untuk apa? Sebagai tanda bahwa kamu datang bukan sekedar penasaran, tapi benar-benar meminta. Raka menatap kain itu lama. Dan setelah itu, ucapkan namamu di atas pusara yang retak 3 kali. Jangan menoleh apapun yang terjadi. Jangan menjawab suara yang memanggilmu. Lelaki itu berdiri perlahan. Tunggu, siapa sebenarnya kamu? Lelaki itu berhenti beberapa langkah dari meja. Ia menoleh sedikit, cukup untuk memperlihatkan sorot matanya yang terasa lebih dalam dari sebelumnya. Hanya pengingat bahwa kesempatan tidak datang 2 kali. Angin kembali berhembus. Ketika Raka berkedip, lelaki itu sudah tak ada di sana. Warung kembali terdengar normal. Orang-orang tertawa kecil, gelas beradu, seolah tak pernah ada percakapan aneh barusan. Raka menatap kursi kosong di depannya. Di atas meja, kain hitam itu masih terletak. Tangannya perlahan meraih kain tersebut. Dingin, terlalu dingin untuk siang hari yang panas. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya berkecamuk. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya kebetulan. Mungkin lelaki itu hanya penipu, mungkin hanya orang iseng. Namun bagaimana ia tahu tentang utangnya, tentang ancaman penyitaan rumah? Malamnya, Raka duduk sendirian lagi. Kain hitam itu sekarang berada di tangannya. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya terdapat butiran tanah yang lebih dalam dari tanah biasa. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan dari arah jendela. Tok, tok, tok. Raka menoleh cepat. Tak ada siapapun di luar, hanya bayangan pohon yang bergerak di terpa angin. Dari kejauhan suara anjing kembali melaung panjang. Raka mengepalkan kain hitam itu erat-erat. Bulan purnama tinggal 2 malam lagi, dan untuk pertama kalinya ia merasa bahwa keputusan yang akan ia ambil bukan lagi sekedar pilihan nekat, melainkan langkah yang sudah diatur sejak awal. Di luar rumah, arah barat desa tampak lebih gelap dari biasanya, seolah sesuatu di sana sedang menunggu. Malam purnama akhirnya tiba. Langit desa Sumber Arum tampak lebih terang dari biasanya. Namun cahaya bulan malam itu terasa ganjil, kemerahan, seperti tertutup selapis tipis kabut darah. Udara dingin merayap pelan menyusup ke sela-sela dinding kayu rumah Raka. Jam dinding berdetak pelan. Setiap detiknya terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak bisa lagi ia hindari. Sari dan Dito sudah tertidur. Raka berdiri lama di depan pintu kamar mereka. Ia memandangi wajah anaknya yang terlelap, polos tanpa beban. Hatinya bergetar sesaat. Keraguan kembali muncul seperti bayangan samar di sudut pikirannya. "Ini untuk kalian," bisiknya pelan, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri. Di tangannya tergenggam kain hitam pemberian lelaki misterius itu. Ia telah menyiapkan semua yang diminta. Sejumput tanah dari halaman rumah, segenggam garam dapur, dan fotokopi KTP miliknya. Sesuatu yang memiliki namanya tertera jelas. Semua dibungkus dalam kain tersebut. Jam menunjukkan pukul 11:50 ketika Raka melangkah keluar rumah. Desa sudah sunyi. Tak ada suara televisi. Tak ada percakapan warga. Hanya bunyi jangkrik dan sesekali desir angin yang membuat dedaunan berbisik pelan. Langkah Raka terasa berat. Namun ia terus berjalan ke arah barat desa. Ke arah yang selama ini selalu ia hindari setelah maghrib. Semakin mendekati kompleks pemakaman, kabut mulai turun lebih tebal. Pohon-pohon besar berdiri seperti penjaga yang membentuk lorong alami menuju makam tua. Bulan menggantung rendah di atasnya. Cahayanya menembus sela ranting dan menciptakan bayangan panjang di tanah. Raka berhenti tepat di depan pagar besi berkarat yang mengelilingi makam keramat. Pagar itu berderit pelan ketika ia mendorongnya. Suara logam yang bergesekan terdengar seperti keluhan panjang dari sesuatu yang telah lama bertidur. Ia melangkah masuk. Kompleks itu lebih dingin dibanding area sekitarnya. Bau tanah basah dan lumut memenuhi udara. Batu-batu nisan tua berdiri miring, beberapa hampir roboh. Namun di tengahnya, makam yang dimaksud tampak berbeda. Lebih besar, lebih kokoh. Meski retakan panjang membelah bagian atas pusaranya. Raka menelan ludah.
Jantungnya berdegup begitu keras hingga ia bisa merasakannya di telinganya sendiri. Ia berjalan mendekat dan berlutut di depan pusara retak itu. Tangannya gemetar saat membuka kain hitam. Ia menaburkan tanah dari halaman rumahnya di atas makam. Lalu garam perlahan mengikuti garis retakan batu. Angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sunyi total. Bahkan jangkrik pun tak lagi bersuara. Raka mengeluarkan kertas yang bertuliskan namanya. Ia meletakkannya di atas pusara, tepat di tengah retakan. Ingat pesan itu, sebut namamu 3 kali, jangan menoleh. Ia menarik napas panjang. Saya Raka Pratama. Suaranya terdengar kecil di tengah kesunyian. Tak ada respon. Ia mengulanginya, kali ini lebih jelas. Saya Raka Pratama. Tanah di bawah lututnya terasa sedikit bergetar. Angin kembali berhembus, namun kali ini lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Untuk ketiga kalinya, dengan suara yang hampir pecah oleh ketakutan, ia menyebut namanya. Saya Raka Pratama. Detik berikutnya, sesuatu berubah. Retakan di atas pusara tampak menghitam, seperti menyerap cahaya bulan. Tanah di sekeliling makam perlahan bergerak, bukan terangkat, melainkan seperti bernapas, naik turun pelan, seirama dengan denyut tak terlihat. Suara samar terdengar dari dalam tanah. Bukan suara jelas, lebih seperti bisikan banyak orang yang berbicara bersamaan dalam bahasa yang tak bisa dipahami. Raka ingin bangkit, ingin lari, namun kakinya terasa terpaku. Tiba-tiba terdengar suara memanggil namanya. Raka? Suaranya lembut, mirip suara Sari. Tubuhnya menegang. Raka, pulanglah. Ia hampir menoleh. Jangan menoleh. Pesan itu terngiang keras di kepalanya. Suaranya berubah. Kini terdengar seperti suara anaknya. Ayah! Air mata menggenang di sudut mata Raka. Namun ia tetap menatap lurus ke depan, keretakan pusara yang kini tampak semakin gelap. Angin berputar di sekelilingnya, membentuk pusaran kecil dedaunan kering. Suhu udara turun drastis, napasnya terlihat seperti uap tipis. Lalu dari dalam retakan itu, terdengar satu suara berbeda. Berat, dalam, jelas. Permintaanmu diterima. Tanah di bawahnya berhenti bergerak. Angin mendadak hilang. Semua kembali sunyi. Retakan di pusara perlahan kembali seperti semula. Hanya meninggalkan bayangan hitam samar yang perlahan memudar. Kertas bertuliskan namanya tak lagi terlihat. Hilang. Raka terduduk lemas. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tak tahu sudah berapa lama ia berlutut di sana. Namun satu hal ia tahu. Sesuatu telah menjawabnya. Dengan kaki gemetar, ia berdiri. Langkahnya goyah saat berjalan keluar dari kompleks makam. Pagar besi kembali berderit ketika ia melewatinya. Kali ini terdengar seperti tawa panjang yang tertahan. Saat ia menoleh sekilas, tanpa sadar, ia merasa seperti melihat bayangan tinggi berdiri di belakang pusara retak itu, mengawasinya. Raka mempercepat langkahnya, hampir berlari tembus kabut menuju rumahnya. Dadanya sesak, pikirannya kosong. Namun di balik ketakutan itu, ada satu perasaan lain yang mulai tumbuh. Harapan. Ia tak tahu harga apa yang harus dibayar. Ia tak tahu kapan. Yang ia tahu hanyalah satu kalimat yang masih terngiang jelas di telinganya. Permintaanmu diterima. Dan di atas langit desa Sumber Arum, bulan purnama tampak semakin merah sebelum akhirnya perlahan tertutup awan gelap yang datang tanpa suara. Pagi setelah malam purnama itu terasa berbeda. Raka terbangun dengan tubuh pegal dan kepala berat, seolah semalaman ia berlari jauh. Ia duduk perlahan di tepi ranjang, mencoba memastikan semua yang terjadi bukan sekadar mimpi buruk. Namun bau tanah yang masih samar di ujung kukunya menjadi pengingat bahwa ia benar-benar telah pergi ke makam itu. Dari dapur terdengar suara Sari berseru dengan nada heran. "Bang,
Coba kesini sebentar. Nada suaranya bukan panik, bukan marah. Lebih seperti tak percaya. Raka berjalan cepat ke ruang tengah. Di atas meja kayu tua tergeletak amplop coklat tebal. Sari memegangnya dengan tangan gemetar. Ini ada yang mengantar subuh tadi. Katanya titipan untuk kamu. Tapi yang antar nggak bilang siapa. Raka menelan ludah. Perlahan ia membuka amplop itu. Uang. Lembaran-lembaran uang baru tersusun rapi. Jumlahnya lebih dari cukup untuk membayar cicilan yang tertunggak. Raka dan Sari saling berpandangan lama. Ini dari siapa? Bisik Sari. Raka tak menjawab. Ia hanya menggeleng tolan, pura-pura tak tahu. Belum selesai rasa heran mereka, ponsel Raka berdering. Nomor tak dikenal. Halo, saya dari perusahaan distribusi bahan bangunan di kota. Proposal kerjasama yang Bapak kirim beberapa bulan lalu akhirnya disetujui. Kami ingin Bapak jadi pemasok tetap untuk wilayah desa dan sekitarnya. Raka terdiam. Proposal itu sudah ia kirim hampir setahun lalu dan tak pernah mendapat balasan. Ia bahkan sudah melupakannya. Pak, masih di sana? Iya, saya di sini, jawab Raka cepat. Telepon ditutup. Sari menatapnya penuh harap. Apa itu, Bang? Raka menjelaskan dengan suara bergetar. Wajah Sari perlahan berubah cerah. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, senyum kembali muncul di wajah istrinya. Seharian itu seperti keajaiban yang beruntun. Pak Harun yang kemarin mengancam penyitaan rumah, tiba-tiba datang dengan sikap jauh lebih lunak. Utangnya bisa dicicil pelan-pelan saja, Rak. Saya percaya kamu orang baik. Perubahan itu terasa terlalu cepat. Dalam hitungan hari, usaha kecil Raka yang hampir mati kembali hidup. Pesanan datang bertubi-tubi. Orang-orang yang dulu menolak, kini justru menawarkan kerjasama. Uang mengalir deras, lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Sari membeli perabot baru. Dito mendapat sepeda impian yang selama ini hanya bisa ia lihat di etalase toko. Rumah kayu tua mereka mulai direnovasi sedikit demi sedikit. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tak ikut berubah. Setiap malam, Raka selalu terbangun tepat pukul 12:13. Selalu pada jam yang sama. Ia terbangun bukan karena suara keras, melainkan karena perasaan seperti sedang diawasi. Awalnya ia mengabaikannya, mungkin hanya sugesti, mungkin efek kelelahan. Namun pada malam keempat setelah ritual, ia melihatnya. Di sudut ruang tamu, tepat di dekat lemari tua warisan orang tuanya, berdiri bayangan hitam. Tak jelas bentuknya, hanya siluet lebih gelap dari kegelapan itu sendiri. Raka menahan nafas. Ketika ia mengedipkan mata, bayangan itu lenyap. Ia bangkit dan menyalakan lampu. Tak ada siapapun di sana. Keesokan paginya ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Terlalu banyak tekanan, terlalu banyak perubahan. Namun gangguan itu tak berhenti. Suatu sore, Dito datang menghampirinya dengan wajah polos. Ayah, iya nak, kenapa ada om tinggi di belakang rumah kita? Jantung Raka seakan berhenti berdetak. Om siapa? Yang bajunya hitam. Dia berdiri dekat pohon mangga. Dia lihat aku terus. Raka segera berlari ke belakang rumah. Tak ada siapapun di sana. Hanya pohon mangga yang bergoyang pelan meski tak ada angin. Ia kembali masuk rumah dengan nafas memburu. Sejak hari itu, suasana rumah terasa berbeda. Udara sering mendadak dingin di malam hari. Lampu berkedip tanpa sebab. Kadang terdengar suara ketukan pelan dari arah lantai, seperti sesuatu mengetuk dari bawah tanah. Tok, tok, tok. Raka mulai sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia bermimpi berada kembali di depan pusara retak itu. Tanah bergerak, retakan menghitam, dan suara berat itu kembali terdengar. Permintaanmu telah berjalan. Dalam mimpi berikutnya, suara itu berubah. Waktumu akan tiba. Raka tertemun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mulai menyadari sesuatu. Kekayaan ini bukan hadiah. Ia terlalu cepat, terlalu mudah, dan sesuatu yang mudah didapat seringkali memiliki harga yang belum terlihat.
Malam itu ketika ia duduk sendirian di ruang tengah, ia mendengar suara langkah pelan di luar rumah. Bukan langkah manusia biasa, lebih berat, lebih lambat. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Raka menahan nafas. Tak ada ketukan, hanya keheningan panjang yang mencekam. Lalu terdengar suara gesekan di tanah, seperti sesuatu diseret perlahan mengelilingi rumah. Sari terbangun dan memanggilnya dari kamar. "Bang, kamu dengar itu?" Raka tak menjawab. Ia hanya menatap pintu kayu yang diam tak bergerak. Untuk pertama kalinya sejak uang itu datang, rasa bahagia dalam dirinya digantikan sesuatu yang jauh lebih kuat. Ketakutan. Dan jauh di ujung barat desa, di bawah cahaya bulan yang kembali pucat, retakan di atas makam tua itu tampak sedikit lebih lebar dari sebelumnya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan dua wajah yang berbeda. Di siang hari, kehidupan Raka tampak seperti mimpi yang menjadi nyata. Usahanya berkembang pesat. Gudang kecil di samping rumah kini dipenuhi barang. Teleponnya tak pernah sepi dari pesanan. Warga desa yang dulu memandangnya dengan iba, kini menyapanya dengan hormat. "Rezeki memang gak kemana ya, Ra," kata salah satu tetangga dengan senyum lebar. Raka hanya membalas dengan senyum tipis. Di dalam dadanya ada sesuatu yang terus berdenyut pelan, seperti peringatan yang tak pernah benar-benar berhenti. Malam tetap menjadi waktu yang berbeda. Gangguan kecil yang dulu hanya terasa samar, kini mulai nyata. Sari mulai sering mengeluh pusing. Awalnya hanya sesekali, lalu semakin sering. "Kayaknya aku cuma kecapean," katanya suatu pagi sambil memijat pelipisnya. Namun wajahnya terlihat pucat, bibirnya kering, matanya seperti kurang tidur, meski ia merasa sudah cukup istirahat. Raka membawanya ke bidan desa. Hasil pemeriksaan normal, tekanan darah baik, tak ada tanda penyakit. "Terlalu banyak pikiran mungkin," ujar bidan itu ringan. Tapi Raka tahu ini bukan sekedar kelelahan. Malam itu ketika ia terbangun pukul 12:13, jam yang kini seolah menjadi alarm tak terlihat, ia mendapati sisi ranjang Sari kosong. Jantungnya berdegup keras. Ia bangkit dan mencari ke ruang tengah. Sari berdiri di sana, menghadap ke pintu rumah yang tertutup rapat. "Ri," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia mendekat dan menyentuh bahu Sari. Tubuh Sari terasa dingin. Perlahan Sari menoleh, matanya terbuka tapi tatapannya kosong. "Ada yang memanggil," bisiknya lirih. "Dari luar." Raka merinding. Ia membuka pintu dengan cepat. Tak ada siapapun, namun di tanah depan rumah terlihat jejak seperti bekas seretan panjang membentuk garis menuju arah barat desa. Keesokan harinya Dito juga mulai berubah. Anaknya yang biasanya ceria kini lebih sering diam. Ia suka duduk sendiri di sudut kamar, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. "Dito, kamu ngomong sama siapa?" tanya Raka suatu sore. Dito menoleh dengan wajah datar. "Om tinggi itu," dia bilang ayah janji sesuatu. Darah Raka seperti berhenti mengalir. "Janji apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Dito mengangkat bahunya kecil. "Dia bilang sebentar lagi waktunya." Malam itu, hujan turun deras tanpa tanda sebelumnya. Angin kencang mengguncang atap rumah yang baru direnovasi. Petir menyambar berkali-kali, menerangi halaman dengan kilatan cahaya putih sesaat. Di sela suara hujan, terdengar ketukan keras dari bawah lantai rumah. Tok, tok, tok. Bukan lagi pelan seperti sebelumnya. Raka berdiri terpaku di ruang tengah. Suara itu jelas berasal dari bawah tanah. Seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Sari menjerit pelan dari kamar. Raka berlari masuk dan melihat istrinya meringkuk memegang perutnya. "Bang, sakit sekali." Tubuh Sari gemetar hebat, nafasnya tersengal-sengal. Raka panik. Ia mencoba mengangkatnya, namun tubuh istrinya terasa berat dan kaku. Tiba-tiba suara berat yang pernah ia dengar di makam itu kembali terngiang di kepalanya. "Permintaanmu telah berjalan." Air matanya mengalir di pipinya. "Tidak, belum waktunya," gumamnya lirih. Ketukan dari bawah lantai berhenti mendadak.
Hujan mereda perlahan. Sari tiba-tiba terdiam, nafasnya kembali normal seperti tak terjadi apa-apa. Ia menatap Raka dengan bingung. "Aku kenapa?" Raka tak mampu menjawab. Keesokan paginya, kabar buruk datang dari kandang belakang rumah. 2 ayam peliharaan mereka ditemukan mati mendadak. Tak ada luka, tak ada darah, hanya tubuh kaku dengan mata terbuka lebar. Beberapa tetangga mulai berbisik. Katanya rezeki cepat itu nggak pernah datang sendiri. Raka mulai merasa pandangan warga terhadapnya berubah, bukan lagi agum, melainkan curiga. Sore itu, saat ia sendirian di gudang, pintu kayu tertutup sendiri dengan keras. Brak. Udara di dalam ruangan mendadak dingin. Di antara tumpukan barang, ia melihat bayangan hitam berdiri diam. Kali ini jelas, tinggi, kurus, tanpa wajah. Raka mundur selangkah. "Apalagi yang kau mau?" bisiknya putus asa. Bayangan itu tak bergerak, namun suara berat itu kembali terdengar, seolah berasal dari segala arah sekaligus. Setiap permintaan memiliki keseimbangan. Raka terjatuh terduduk. "Ambil aku saja," katanya lirih. Keheningan menjawabnya. Bayangan itu perlahan memudar, namun sebelum benar-benar hilang, satu kalimat terakhir terdengar jelas. "Belum." Pintu gudang terbuka sendiri. Udara kembali normal. Raka terduduk lemas di lantai. Kini ia benar-benar mengerti. Yang datang bukan sekedar kekayaan. Yang berjalan bukan sekedar keberuntungan. Sesuatu sedang menghitung. Sesuatu sedang menunggu waktu yang tepat. Dan di dalam hatinya, Raka mulai menyadari satu kenyataan yang semakin sulit ia tolak. Tumbal itu bukan kemungkinan. Tumbal itu kepastian. Dan waktunya semakin dekat. Setelah kejadian di gudang itu, Raka tak lagi bisa berpura-pura bahwa semua masih bisa ia kendalikan. Uang yang terus mengalir kini terasa seperti bara panas di tangannya sendiri. Setiap lembar yang ia pegang seolah mengingatkannya pada suara berat dari dalam tanah. Tenang, pasti, dan tak terbantahkan. Sari masih sering sakit tiba-tiba. Dito makin sering berbicara tentang Om Tinggi yang berdiri di sudut rumah. Raka tahu, jika ia terus diam, semuanya hanya akan semakin buruk. Sore itu, dengan langkah berat, ia berjalan menuju rumah paling tua di desa. Rumah Mbah Wiryo, sesepuh yang jarang keluar dan jarang bicara, kecuali jika memang diperlukan. Rumah itu berdiri di bawah pohon beringin besar yang akarnya menjuntai seperti tirai kusam. Angin sore berdesir pelan, membawa aroma tanah basah. Raka mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk. Tok, tok, tok. Tak lama kemudian, pintu terbuka perlahan. Mbah Wiryo berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kurus, rambutnya putih seluruhnya, namun matanya tajam seperti mampu melihat lebih dari sekadar yang tampak. "Kamu akhirnya datang juga," ucapnya pelan, seolah sudah menunggu. Raka terdiam. Masuk. Di dalam rumah itu, udara terasa pengap namun hangat. Aroma dupa tipis tercium samar. Dindingnya dipenuhi foto-foto lama desa, sebagian sudah menguning dimakan waktu. Raka duduk bersila di hadapan Mbah Wiryo, tangannya saling menggenggam erat. "Saya sudah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak saya lakukan, Mbah," katanya pelan. Mbah Wiryo tak langsung menjawab. Ia menuangkan teh panas ke dalam cangkir kecil, lalu menyerahkannya pada Raka. "Ke barat desa ya." Raka mengangkat wajahnya cepat. "Bagaimana Mbah tahu?" "Orang yang pergi ke sana selalu membawa bayangan di belakangnya," jawab Mbah Wiryo tenang. Tubuh Raka terasa dingin. "Saya cuma ingin menyelamatkan keluarga saya. Dan kamu pikir makam itu akan memberi tanpa meminta?" Keheningan menggantung di antara mereka. Raka menceritakan semuanya tentang lelaki berbaju hitam, ritual di malam purnama, suara dari dalam pusara, bayangan yang kini menghantui rumahnya. Mbah Wiryo memejamkan mata beberapa saat setelah mendengar semuanya. "Makam itu milik seseorang yang dulu dikenal sebagai Ki Lurah Jaya Sakti," ucapnya akhirnya. "Bukan lurah seperti sekarang. Ia pemilik tanah paling luas di desa ini pada zamannya.
Hartanya tak pernah habis, sawahnya subur meski kemarau panjang. Lalu, tanya Raka dengan suara tertahan. Tak ada yang tahu pasti dari mana kekayaannya berasal. Tapi menjelang akhir hidupnya, orang-orang mulai melihat hal aneh. Ternak mati tanpa sebab, anak-anak sakit tiba-tiba. Orang yang menentangnya hilang satu persatu. Raka menelan ludah. Ki Lurah Jaya Sakti membuat perjanjian, bukan dengan manusia. Suasana di ruangan itu terasa semakin berat. Ketika ia meninggal, makamnya tak pernah benar-benar sunyi. Orang-orang yang nekat datang meminta kekayaan memang mendapatkannya, tapi selalu ada yang hilang setelahnya. Hilang bagaimana? Suara Raka bergetar. Orang terdekat, anak, istri, saudara, kadang bukan langsung mati, tapi perlahan diambil. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus dada Raka. Apakah bisa dibatalkan, Bah? Tanyanya putus asa. Mbah Wiryo menatapnya lama. Perjanjian itu terikat oleh nama dan niat. Kamu menyebut namamu di sana, bukan? Raka hanya bisa mengangguk pelan. Itu berarti kamu menyerahkan dirimu sebagai jaminan. Raka merasa nafasnya sesak. Jadi, saya yang akan diambil. Belum tentu langsung, jawab Mbah Wiryo pelan. Perjanjian itu bekerja dengan keseimbangan. Jika kamu meminta kekayaan besar, maka harga yang diminta pun setara. Air mata mulai menggenang di mata Raka. Saya tidak ingin keluarga saya yang membayar. Namun mereka adalah bagian dari hidupmu, kata Mbah Wiryo lembut namun tegas. Semakin besar cintamu pada mereka, semakin tinggi nilainya. Raka terdiam, dadanya terasa kosong. Apakah lelaki berbaju hitam itu? Raka terhenti. Penjaga, jawab Mbah Wiryo singkat. Bukan manusia biasa. Ia hanya memastikan perjanjian terjadi. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang di luar rumah, membuat pintu kayu bergetar pelan. Ada satu cara, lanjut Mbah Wiryo setelah lama diam. Raka mengangkat wajahnya penuh harap. Perjanjian bisa diakhiri jika keseimbangan dipenuhi oleh pihak yang berjanji. Maksudnya? Kamu sendiri. Jantung Raka seperti berhenti berdetak. Jadi, saya harus menyerahkan diri sebelum yang lain. Jika kamu menyerahkan diri sebelum yang lain diambil, maka siklusnya berhenti. Ruangan itu terasa sunyi, hanya suara mereka yang terdengar. Tapi jika terlambat, lanjut Mbah Wiryo pelan, maka tumbal akan jatuh satu persatu, dan kamu hanya akan menjadi saksi. Raka menunduk dalam, seluruh tubuhnya bergemetar. Ia kini mengerti penuhnya. Kekayaan yang datang terlalu cepat itu bukan anugerah. Itu adalah hitungan mundur. Mbah, suaranya hampir tak terdengar. Berapa lama waktu saya? Mbah Wiryo menatap ke arah barat desa melalui jendela kecil. Ketika tanda-tanda mulai timbul, berarti perjanjian sudah berjalan. Dan jika bayangan itu sudah masuk ke rumahmu, ia tak melanjutkan kalimatnya. Raka bangkit perlahan. Kakinya terasa lemah, namun pikirannya kini lebih jelas dari sebelumnya. Di luar, langit sore mulai gelap lebih cepat dari biasanya. Arah barat tampak lebih pekat, seolah menyimpan sesuatu yang menunggu dengan sabar. Saat Raka melangkah meninggalkan rumah Mbah Wiryo, ia tahu satu hal. Ia tak lagi punya banyak waktu. Dan setiap detik yang berlalu bukan lagi tentang mempertahankan kekayaan, melainkan tentang menyelamatkan jiwa yang paling ia cintai. Sejak dari rumah Mbah Wiryo, hidup Raka tak lagi sama. Jika sebelumnya ia masih menggenggam harapan bahwa semua gangguan itu hanya kebetulan, kini ia tahu pasti, waktu sedang berjalan dan sesuatu sedang menghitung. Ia mencoba bersikap normal di depan Sari dan Dito. Ia tertawa lebih keras, pulang lebih cepat, bahkan menolak beberapa proyek besar yang datang bertubi-tubi. Namun semakin ia mencoba menjauh dari kekayaan itu, semakin deras rezeki datang seperti arus yang tak bisa dibendung. Suatu pagi, teleponnya kembali berdering. "Pak Raka, investasi Bapak yang kemarin kami daftarkan naik 2 kali lipat. Mau kami cairkan sekarang?"
Raka memejamkan mata. Ia tak pernah merasa mendaftar investasi apapun. Tidak usah, jawabnya cepat, lalu menutup telepon. Namun beberapa jam kemudian, pesan masuk bertubi-tubi. Transferan dana masuk ke rekeningnya dalam jumlah besar, nominal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mencoba mengembalikannya lewat bank. Gagal. Transaksi dianggap sah dan tak bisa dibatalkan. Raka mulai menyadari ia tidak bisa menolak apa yang sudah disetujui. Malam itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada angin, tak ada suara serangga, bahkan daun pohon di luar seperti membeku. Jam menunjukkan pukul 11 lewat 55 menit. Raka duduk di ruang tengah, menunggu. Tepat pukul 12 lewat 13 menit, lampu di rumah padam serentak. Gelap total. Sari berteriak pelan dari kamar. "Bang?" Raka berdiri cepat. Sebelum sempat melangkah, suara langkah berat terdengar dari luar rumah. Duk, duk, duk. Langkah itu mengitari dinding kayu, perlahan, seperti memastikan sesuatu di dalamnya. Dito menangis. Raka meraih senter dan menyalakannya. Cahaya tipis menyapu ruang tengah. Di dekat pintu depan, ia melihat bayangan tinggi itu lagi. Kini lebih jelas. Tubuhnya terlalu tinggi untuk manusia biasa. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Wajahnya tetap gelap tanpa fitur, seperti lubang kosong yang menelan cahaya. Raka membeku. Suara berat itu kembali terdengar. Kali ini bukan di kepalanya, melainkan langsung dari sosok itu. Keseimbangan dimulai. Lampu kembali menyala tiba-tiba. Bayangan itu lenyap. Raka berlari ke kamar. Sari memeluk Dito erat-erat. "Bang, listriknya kenapa?" tanya Sari panik. Raka tak sempat menjawab. Dari luar terdengar suara keras, seperti benturan logam dan kayu patah. Brak. Itu berasal dari jalan depan rumah. Raka berlari keluar tanpa pikir panjang. Beberapa warga sudah berkumpul. Di tengah jalan, sepeda motor tergeletak hancur. Tak jauh darinya, tubuh seorang lelaki terbaring tak bergerak. Itu Pak Harun, orang yang dulu menagih utangnya. Darah mengalir di aspal. Warga berteriak memanggil bantuan. Ada yang bilang truk besar tiba-tiba muncul dari tikungan tanpa suara. Ada yang bilang lampu jalan mendadak mati sebelum kejadian. Raka berdiri terpaku. Tatapan kosong Pak Harun mengarah lurus ke langit. Namun dalam sekejap, ia merasa mata itu seperti menatapnya. Di antara kerumunan, untuk sepersekian detik, ia melihat sosok tinggi berbaju hitam berdiri diam di bawah pohon. Tak bergerak. Mengawasi. Raka mundur selangkah. "Bang," suara Sari terdengar di belakangnya. "Itu bukan salah kamu." Tapi Raka tahu, sebelum kecelakaan itu terjadi, Pak Harun sempat datang sore tadi. Ia meminta sebagian uang pelunasan dipercepat karena ingin membayar kebutuhan rumah sakit istrinya. Raka yang sedang panik dan mudah tersulut emosi, menolak dengan kasar. "Besok saja, saya sedang banyak urusan." Wajah Pak Harun terlihat kecewa saat pergi. Dan kini, ia terbaring tak bernyawa. Malam itu desa dipenuhi suara sirine ambulans dan bisikan warga. Baru saja rezekinya lancar, kok malah begini? Jangan-jangan bisikan itu tak pernah selesai, namun cukup untuk membuat dada Raka terasa sesak. Keesokan harinya saat prosesi pemakaman berlangsung, Raka berdiri jauh dari kerumunan. Ia tak berani mendekat. Di antara doa-doa yang dipanjatkan, ia kembali mendengar suara itu. 1 telah diambil. Kakinya hampir tak sanggup menopang tubuhnya. 1. Apakah ini yang dimaksud keseimbangan? Apakah kematian Pak Harun adalah bagian dari harga yang harus dibayar? Namun malam belum selesai. Saat Raka pulang dari pemakaman, ia mendapati Dito duduk di teras sendirian. "Ayah," katanya lirih. "Iya nak, Om tinggi itu tadi berdiri di belakang Pak Harun waktu dia jatuh." Raka merasa dunia berputar. Dia bilang ini baru awal.
Udara sore mendadak terasa lebih dingin. Raka memandang ke arah barat desa. Awan hitam berkumpul di atas kompleks pemakaman tua. Angin berputar pelan membawa aroma tanah basah yang familiar. Ia kini benar-benar memahami. Tumbal pertama telah jatuh. Dan jika ia tidak melakukan sesuatu, maka yang berikutnya mungkin bukan lagi orang luar, melainkan darah dagingnya sendiri. Di kejauhan, suara gagak terdengar parau, terbang rendah melintasi langit yang semakin gelap. Dan di antara bayangan pepohonan barat desa, sosok tinggi itu masih berdiri, menunggu giliran berikutnya. Sejak kematian Pak Harun, desa Sumber Arum tak lagi memandang Raka dengan tatapan yang sama. Tak ada yang secara terang-terangan menyalahkannya. Namun bisikan-bisikan itu seperti asap tipis yang selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Sejak dia kaya mendadak, banyak kejadian aneh. Dulu Pak Harun sehat-sehat saja. Raka tak membalas. Ia bahkan tak lagi peduli pada omongan orang. Yang lebih menakutkan adalah apa yang terjadi di dalam rumahnya sendiri. Sari semakin sering sakit. Kali ini bukan hanya pusing atau lemas. Tubuhnya mendadak panas tinggi di malam hari, lalu kembali normal menjelang pagi. Dokter dari kota pun tak menemukan penyebabnya. Dito mulai menggambar sosok tinggi berwarna hitam di buku tulisnya. Gambar itu selalu sama, tinggi, kurus, tanpa wajah, berdiri di antara dua batu nisan. "Ayah, dia bilang ibu capek, jadi sebentar lagi ibu akan diajak istirahat," ucap Dito polos suatu siang. Raka merasakan darahnya membeku. Ia tak bisa lagi menunggu. Malam itu, tanpa memberitahu siapapun, Raka kembali berjalan ke arah barat desa. Angin berembus lebih kencang dari biasanya. Bulan tak lagi bulat penuh, namun cahayanya cukup untuk menerangi jalan setapak menuju makam tua. Kompleks itu tampak lebih gelap. Pagar besi berkarat terbuka sedikit, seolah menyambutnya. Raka masuk dengan napas berat. Ia berdiri di depan pusara retak itu, yang kini tampak lebih hitam dari sebelumnya. Retakannya melebar tipis, seperti luka yang perlahan menganga. "Aku ingin membatalkan semuanya," ucap Raka lantang, meski suaranya gemetar. "Ambil kembali semua yang kau beri." Angin berhenti. Keheningan turun seperti selimut tebal. "Aku tak mau kekayaan ini," teriaknya lagi. "Ambil saja, kembalikan seperti dulu." Tanah di sekitar makam mulai bergetar pelan. Retakan di pusara menghitam lebih pekat. Suara berat itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih dekat. "Janji telah terikat." Raka mengepalkan tangannya. "Aku menyesal, aku tak tahu harganya seperti ini." Setiap permintaan telah dipertimbangkan. Tanah di bawah kakinya bergerak seperti bernapas. "Aku yang datang, aku yang meminta, jangan ganggu keluargaku." Untuk pertama kalinya, suara itu terdengar seperti tertawa rendah, bukan tawa manusia, melainkan getaran dalam tanah yang terasa di dada. Keseimbangan tidak memilih. Raka jatuh berlutut. "Apa yang harus kulakukan?" teriaknya putus asa. Keheningan beberapa detik, lalu suara itu menjawab, perlahan. "Serahkan yang setara." Raka mengangkat wajahnya. "Setara dengan apa?" "Dengan yang kau terima." Angin berputar semakin kencang. Bayangan tinggi itu muncul di belakang pusara, perlahan semakin nyata. Tubuhnya tampak lebih padat dari sebelumnya. Retakan pusara mengeluarkan asap tipis kehitaman. "Kau menerima kehidupan baru," lanjut suara itu. "Maka satu kehidupan harus mengimbanginya." Raka menatap sosok itu dengan mata penuh ketakutan. "Jika aku kembalikan semua uangnya?" "Terikat oleh nama, terikat oleh niat, tidak dapat diputus."
Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepalanya. Ia teringat ucapan Mbah Wiryo, perjanjian terikat oleh nama dan niat. Raka menyebut namanya sendiri, berarti dirinya adalah jaminan. Kalau begitu, ambil aku sekarang, bisiknya pelan. Bayangan itu tak langsung menjawab. Retakan pusara perlahan menyala redup, seperti bara api yang hampir padam, namun belum mati. Belum lengkap, jawab suara itu. Apalagi yang kau mau? Teriak Raka. Rasa takut telah tumbuh, namun keputusan belum. Raka tersadar. Ia datang dengan putus asa, namun masih berharap bisa menawar, masih berharap bisa mencari celah. Sosok tinggi itu melangkah maju satu langkah. Tanah di bawahnya tak meninggalkan jejak. Waktu hampir tiba. Tiba-tiba, dari arah desa terdengar suara teriakan samar. Suara Sari. Raka membeku. Bayangan itu berhenti bergerak. Pilihan ada padamu. Dalam sekejap, semuanya kembali sunyi. Angin berhenti. Retakan pusara kembali seperti semula. Bayangan itu lenyap. Raka berdiri terpaku beberapa saat, lalu berlari sekencang-kencangnya kembali ke rumahnya. Nafasnya memburu, jantungnya seperti ingin pecah. Saat ia tiba, rumahnya gelap. Pintu terbuka sedikit. "Rih!" teriaknya panik. Ia masuk dan menemukan Sari terduduk di lantai ruang tengah. Wajahnya pucat, nafasnya terengah-engah. "Ada yang berdiri di belakangmu tadi," bisik Sari dengan suara lemah. Dito menangis di sudut ruangan. "Ayah, dia bilang waktunya makin dekat." Raka memeluk mereka erat. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Kini ia benar-benar mengerti. Perjanjian itu tak bisa dibatalkan dengan penyesalan, tak bisa dihentikan dengan uang. Hanya ada satu cara, memenuhi keseimbangan. Dan waktu yang tersisa semakin sedikit. Di kejauhan, arah barat desa kembali diselimuti awan hitam tebal. Retakan di pusara tua itu, untuk pertama kalinya, tampak seperti membentuk senyum tipis yang hampir tak terlihat. Janji itu tak bisa diputus, hanya bisa diselesaikan. Malam setelah Raka kembali dari makam, rumahnya tak lagi terasa seperti tempat berlindung. Dinding kayu yang dulu hangat, kini terasa sempit dan dingin. Setiap sudut seperti menyimpan bayangan. Setiap suara kecil terdengar seperti pertanda. Sari terbaring lemah di kamar. Napasnya naik turun tak teratur. Meski siang tadi dokter mengatakan tak ada penyakit serius, tubuhnya jelas semakin melemah. Kulitnya pucat seperti kehilangan darah, dan matanya sering kosong menatap langit-langit. Dito tak lagi mau tidur sendiri, ia terus menempel pada ayahnya. "Ayah, Om itu sekarang sering berdiri di depan pintu kamar," bisiknya gemetar. "Dia nggak masuk, cuma nunggu." Raka memeluk anaknya erat. Ia tahu waktunya hampir habis. Kata-kata suara dari pusara itu terus terngiang di kepalanya. Pilihan ada padamu. Pilihan. Namun pilihan seperti apa ketika satu-satunya jalan adalah pengorbanan? Malam itu, tepat pukul 12:13, seluruh rumah kembali gelap. Kali ini bukan hanya lampu yang padam, suasana seakan tersedot sunyi, bahkan suara napas terasa terlalu keras. Angin masuk dari celah-celah jendela yang tertutup rapat, dan langkah itu kembali terdengar. Duk, duk, duk. Lebih dekat, lebih berat, berhenti tepat di depan pintu kamar. Sari mendadak membuka mata lebar-lebar. "Bang," suaranya hampir tak terdengar. "Dia di sini." Pintu kamar berderit perlahan, terbuka sendiri beberapa senti. Di celah kegelapan itu, sosok tinggi tanpa wajah berdiri. Kali ini jelas, tak lagi seperti bayangan samar. Tubuhnya seperti asap pekat yang membentuk manusia, tinggi menjulang hingga hampir menyentuh langit-langit. Udara di ruangan terasa membeku. Raka berdiri di depan tempat tidur, melindungi Sari dan Dito. "Aku yang kau cari," katanya dengan suara gemetar namun tegas. Sosok itu tak bergerak, namun suara berat itu kembali terdengar,
bukan dari luar, melainkan langsung di dalam kepala Raka. Keseimbangan belum terpenuhi. Raka mengekam tangannya. Aku akan ikut sekarang, lepaskan mereka. Keheningan beberapa detik terasa seperti keabadian. Pengorbanan harus sadar. Aku sadar, teriak Raka. Aku yang meminta, aku yang datang ke sana. Jangan sentuh keluargaku. Sari menangis pelan di belakangnya. Bang, jangan tinggalkan kami. Raka menoleh sebentar, matanya basah, namun tatapannya sudah berbeda, bukan lagi penuh ketakutan, melainkan keputusan. Ia teringat semua yang terjadi, keserakahannya, keputusasaannya, bagaimana ia memilih jalan cepat tanpa memikirkan akibatnya. Kini, harga itu harus dibayar. Sosok itu perlahan mundur ke arah ruang tengah, seolah memberi ruang. Raka mengerti. Ia menoleh pada Sari. Jaga Dito, apapun yang terjadi, jangan keluar rumah sampai pagi. Sari menggeleng lemah. Bang! Namun Raka sudah melangkah keluar kamar. Ruang tengah terasa lebih luas dari biasanya. Bayangan itu berdiri di dekat pintu depan, menunggu. Pintu terbuka sendiri. Udara malam menyergap. Raka berjalan keluar tanpa alas kaki. Tanah terasa dingin di telapak kakinya. Langkahnya mantap meski jantungnya berdegup keras. Sosok itu bergerak menuju arah barat desa. Raka mengikutinya. Jalan menuju makam terasa lebih pendek malam itu, seolah desa memendekkan jarak demi mempercepat takdirnya. Langit tanpa awan, bulan pucat menggantung seperti mata besar yang mengawasi. Saat mereka tiba di kompleks pemakaman, pagar besi terbuka lebar-lebar tanpa disentuh. Raka melangkah masuk. Retakan di pusara keramat itu kini jauh lebih besar. Tanah di sekitarnya bergerak perlahan, seperti makhluk hidup yang sedang bernapas dalam. Sosok tinggi itu berdiri di samping pusara. Keseimbangan. Sekarang, suara itu menggema. Raka berdiri di depan pusara retak. Aku menyerahkan diriku, katanya tegas. Sosok itu tak bergerak, namun suara berat itu kembali terdengar. Bukan dari luar, melainkan langsung di dalam kepala Raka. Dengan nama yang kau sebut dan niat yang kau tanam, perjanjian diselesaikan. Tanah di depan pusara terbuka perlahan, menjadi celah gelap tanpa dasar. Jantung Raka berdebar. Ia menutup mata sejenak membayangkan wajah Sari dan Dito untuk terakhir kalinya. Aku menyesal, bisiknya lirih. Suara itu tak menjawab, hanya angin yang semakin kencang. Raka melangkah maju. Tanah di bawahnya terasa seperti pasir yang menyedot. Tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam kegelapan, tanpa rasa sakit. Hanya dingin yang menusuk hingga ke tulang. Saat tubuhnya hampir sepenuhnya hilang, ia mendengar suara terakhir. Keseimbangan terpenuhi. Dan semuanya kembali sunyi. Pusara retak itu perlahan menutup kembali. Tanah kembali rata. Kabut turun perlahan menutupi kompleks makam. Keesokan harinya, desa Sumber Arum kembali seperti biasa. Tak ada angin aneh, tak ada suara langkah berat. Rumah Raka berdiri sunyi. Sari terbangun dengan tubuh terasa ringan. Panasnya hilang, rasa sakitnya lenyap seperti tak pernah ada. Namun, Raka tak ditemukan dimanapun. Warga mencari, menyisir desa, hingga ke pemakaman tua. Tak ada jejak. Hanya satu hal yang berubah. Retakan di pusara keramat itu kini tertutup rapat, seolah tak pernah ada luka di sana. Namun di bawah tanah yang diam itu, sesuatu telah menerima bagiannya. Dan di atasnya, kehidupan kembali berjalan dengan satu kursi kosong yang tak akan pernah terisi lagi. Malam itu tidak ada bulan. Langit seperti kain hitam yang direntangkan di atas desa. Angin berembus pelan, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lebih amis. Bau yang hanya bisa dikenali mereka yang pernah berdiri di depan kematian. Arman berdiri di depan makam keramat itu sekali lagi. Tanahnya kini retak. Pohon tua di sampingnya menggugurkan daun tanpa angin. Suara jangkrik tak terdengar. Heningnya begitu padat, seolah udara ikut menahan nafas. Di belakangnya, suara tangis ibunya menggema lemah.
Tubuh wanita tua itu terbaring tak sadarkan diri di atas tikar yang dibentangkan warga. Nafasnya tinggal satu-satu. Dokter tak bisa menjelaskan apapun. Sehat sore tadi, sekarat menjelang maghrib. Arman tahu alasannya. Perjanjian itu belum selesai. Sosok hitam muncul dari kabut tipis yang merayap di tanah. Tidak berjalan, tidak melangkah. Ia seperti meluncur, menyatu dengan bayangan. Waktumu habis. Suara itu berbisik tanpa bibir bergerak. Arman menggenggam tanah dengan tangan gemetar. Aku sudah bayar. Istriku, bayiku, hartaku sudah kau ambil. Perjanjian bukan soal jumlah, jawab makhluk itu. Perjanjian soal keseimbangan. Tanah makam bergetar pelan. Dalam sekejap, Arman melihat kembali semua yang telah hilang. Wajah istrinya yang pucat saat ditemukan tak bernyawa. Bayinya yang tak pernah sempat membuka mata. Rumah mewahnya yang kini kosong dan dingin. Tawa yang berubah menjadi bisikan. Kekayaan yang terasa seperti pasir di tangan. Banyak, tapi tak bisa menggenggam kebahagiaan. Masih ada satu jiwa yang tertulis. Suara itu bergaung. Darah yang melahirkannya. Ibunya. Arman menoleh. Air mata jatuh tanpa suara. Ia teringat masa kecilnya. Tangan rentah yang selalu menyuapinya nasi. Suara lembut yang tak pernah mengeluh meski hidup mereka miskin. Semua ini karena ia tak sabar menunggu rezeki yang halal. Aku yang kau cari. Arman berlutut di depan makam. Ambil aku, lepaskan ibuku. Kabut berputar lebih cepat. Makhluk itu diam. Heningnya terasa panjang seperti jurang. Kau ingin mengganti nama dalam perjanjian? Tanyanya perlahan. Ya. Dengan sadar. Arman menutup mata. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke tempat ini bertahun lalu, ia tidak memikirkan uang, tidak memikirkan takut. Hanya satu hal, menebus dosa. Dengan sadar. Tanah makam terbuka pelan. Retakannya membentuk lingkaran hitam. Udara menjadi dingin menusuk pulang. Makhluk itu mendekat. Bayangannya menelan tubuh Arman. Dunia terasa memudar. Namun sebelum kegelapan sepenuhnya menelannya, terdengar suara azan subuh dari kejauhan. Lirih, tapi jelas. Suara itu menembus kabut, menembus bayangan, menembus tanah yang terbuka. Makhluk itu mendesis. Masih ada yang memanggilmu, katanya. Arman gemetar. Air matanya jatuh lagi. Ia sadar selama ini ia tak pernah benar-benar meminta ampun. Ia hanya meminta kekayaan. Jika aku memilih kembali, apa harganya? Tanyanya. Kemiskinan, kehilangan, rasa malu, dan hidup yang harus kau bangun dari nol. Arman membuka mata. Untuk pertama kalinya, ia melihat makam itu bukan sebagai sumber kekayaan, melainkan lubang kehancuran. Aku pilih hidup tanpa perjanjian. Seketika, tanah menutup. Kabut menghilang seperti ditarik kembali ke dalam bumi. Pohon tua berhenti bergetar. Arman terjatuh ke tanah. Ketika ia bangun, matahari mulai muncul di ufuk timur. Cahaya orange menyentuh wajahnya. Hangat, nyata. Ia berlari ke arah ibunya. Wanita tua itu masih bernafas. Lemah, tapi hidup. Beberapa hari kemudian, seluruh kekayaan Arman hilang. Rekeningnya kosong. Asetnya disita karena kesalahan administrasi misterius. Rumah mewahnya terbakar tanpa sebab jelas. Mobilnya rusak total dalam semalam. Orang-orang berbisik. Mereka berkata Arman terkena kutukan. Ia tak membantah. Ia kembali tinggal di rumah kayu kecilnya. Bekerja serabutan. Upahnya sedikit. Tangannya kapalan. Tubuhnya lelah. Namun untuk pertama kalinya, ia tidur tanpa mimpi jeritan.
Ibunya perlahan sembuh. Setiap subuh, Arman duduk di beranda, memandang jauh ke arah hutan tempat makam itu berada. Kadang ia merasa melihat kabut tipis berdiri di sana, menunggu. Karena ia tahu satu hal, perjanjian mungkin bisa dibatalkan, tapi jejaknya tak pernah benar-benar hilang. Dan di malam tanpa bulan, kadang terdengar bisikan pelan dari arah hutan. Makam itu masih ada, dan selalu ada orang yang tak sabar menunggu Kaya. Tamat.